Assalamualaikum kawan-kawan. Beberapa hari ini kita difokuskan dengan viralnya pemberitaan yang disiarkan oleh Trans7. Ya, kita harus mengakui bahwa narasi dan framing yang dilakukan oleh Trans7 itu membuat banyak sekali santri marah dan akhirnya mendemo. Tapi saya mencoba melihatnya dari sisi yang lain bahwa, dan tahu kawan-kawan, data statistik dari Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak itu menempatkan pondok pesantren di urutan kedua sebagai tempat pembulian dan pelecehan seksual terbanyak di ruang lingkup pendidikan. Jadi kita tidak bisa marah begitu saja, namun kita harus bisa melihat dari sisi yang lain juga. Karena banyak sekali kasus-kasus bullying, pemerkosaan, pelecehan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia di pondok pesantren itu. Saya kira di saat seperti inilah santri itu dituntut untuk kritis, dituntut untuk vokal, untuk menyampaikan hal-hal yang memang baik di pondok pesantren agar masyarakat tidak skeptis untuk memasukkan anak-anaknya di pondok pesantren. Dan kawan-kawan, yang menjadi pertanyaan saya yang mendasar itu adalah, kemanakah suara santri-santri itu saat ada kasus 20 santri yang diperkosa, bahkan sampai ada yang hamil dan melahirkan? Kemanakah santri-santri itu di saat ada 12 santri yang diperkosa oleh kiainya dengan dalih penyucian rahim? Dan kemanakah suara-suara santri itu di saat ada kasus pelecehan, bullying, bahkan sampai ada korban meninggal di pondok pesantren? Salah satu contohnya di pondok pesantren Al Zaitun ya kalau nggak salah. Jadi teman-teman, saya itu sangat bersyukur sekali dengan adanya pemberitaan dari Trans7 ini yang seolah-olah membuka dinding dan membuka tabir-tabir yang ada di pondok pesantren. Saya meyakini sebenarnya banyak sekali korban-korban pelecehan yang ada di pondok pesantren, namun para santrinya tidak berani untuk speak up. Dari semua kasus yang ada di pondok pesantren itu, kita itu tidak pernah tahu seberapa terpukulnya keluarga dan korban. Kita tidak pernah tahu seberapa trauma korban dan keluarganya. Namun kawan-kawan, tidak semua pondok pesantren itu seperti itu ya. Saya tetap masih meyakini bahwa pondok pesantren itu adalah salah satu tempat belajar yang baik dan nyaman buat generasi Indonesia. Pesantren adalah salah satu pilar pendidikan yang penting di Indonesia karena memiliki sejarah panjang mengenai perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau saya menilainya kawan-kawan, bahwa dengan adanya pemberitaan dari Trans7 ini, saya menganggapnya adalah salah satu cara Allah untuk mengingatkan seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri. Jadi seperti itu kawan-kawan, semoga santri-santri yang ada di Indonesia adalah orang-orang yang kritis, yang vokal, memiliki literasi bagus, yang diimbangi dengan ilmu agama, agar menjadi generasi-generasi penerus pemimpin bangsa ini nanti, agar Indonesia lebih maju lagi. Jadi seperti itu kawan-kawan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.